Selamat datang di Liwia Channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Terima kasih, selamat menonton. Usai perintah Presiden, konflik di Papua dikhawatirkan meningkat. Perintah Presiden Jokowi kepada TNI dan Polri untuk menangkap kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, berpotensi meningkatkan eskalasi konflik. Sejumlah aktivis HAM menghimbau agar pemerintah memastikan rakyat tidak menjadi korban. Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua mencatat, ini bukan kali pertama Jokowi memberi instruksi serupa. Direktur lembaga ini, Pendeta Mates Adadikam Esteh memastikan, perintah Presiden di Jakarta tentu akan langsung berdampak di Papua. Ini yang kedua, karena pada 2018, Presiden juga menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan hari ini, diikuti oleh Wakil Presiden pada saat itu Pak Yusuf Kalla, dan itu mengakibatkan adanya operasi penumpasan, dan terus berkepanjangan sampai hari ini terjadi lagi, kata Mates ketika dihubungi VOA. Mates juga mengkritisi pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Bambang Susatyo, yang meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh ke Papua. Bamsud, panggilan akrabnya, bahkan memberi penegasan bahwa tindakan menumpas didahulukan, dan urusan HAM dapat dibicarakan belakangan. Kami melihatnya tidak sesuai dengan pernyataan seorang pemimpin, karena kalau HAM dibelakangkan, itu apa kepentingannya? Sebab, setiap pemimpin dalam level manapun, itu harus menjadikan HAM sebagai sesuatu yang diutamakan. Karena, untuk apa dia menjadi pemimpin? Karena ada manusia, kan? Kata Mates. Pemilihan istilah KKB oleh Presiden juga mendapat perhatian khusus dari ELSHAM Papua. Istilah ini menurut Mates menjadikan kelompok ini tidak jelas. Padahal kelompok ini menyebut diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Selain itu, mereka juga memiliki struktur yang jelas. Para aktivis Papua sudah sepakat untuk menyebut gerakan ini sesuai namanya, sehingga tidak dipahami secara keliru. ELSHAM Papua dan aktivis koalisi HAM lain, tambah Mates, mengimbau TNI Polri dan TPNPB untuk menahan diri. Kami juga meminta pihak gereja di Papua untuk melakukan fungsi pastoralnya dan rekonsiliasi. Gereja adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Mungkin dengan ini, mereka bisa mendekati pihak-pihak ini, terutama TPNPB ini, sehingga kalau bisa meletakkan senjata, kata Mates. Kepada pihak TNI Polri, ELSHAM Papua juga meminta penarikan pasukan non-organik, dan menyisakan pasukan organik saja. Dengan demikian, terbuka kesempatan negosiasi demi kemanusiaan. Presiden Jokowi memang telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Perintah itu disampaikan pada Senin, 26/4 menyusul tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua, Brigadir Jenderal TNI Gusti Putu Deni Nugraha Karya. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata, baik di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, kata Jokowi dalam konferensi pers daring. Brigjen Deni menjadi korban kontak tembak TNI dan KKB Papua di Kampung Daungbet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Minggu, 25/4. Dia dikabarkan tertembak di bagian kepala. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Selasa, 27/4. Menurut laporan yang ada, TPNPB telah membakar 3 sekolah di Puncak, dan menembak 4 warga sipil. Keempatnya adalah 2 guru sekolah, 1 siswa SMA dan 1 orang tukang ojek. Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandey, juga mengiyakan kemungkinan meningkatkan aksi kekerasan dan jatuhnya korban, usai instruksi Presiden ini. Jajaran TNI dan Polri akan menyikapi instruksi Presiden itu dan harus ada hasil. Harus ada hasil, karena Presiden sebagai kepala negara dan juga komandan tertinggi. Atas perintah itu, kemudian mereka akan melakukan berbagai operasi, baik itu pengejaran maupun penegakan hukum, kata Fritz kepada VOA. Situasi Kabupaten